Pernah kepikiran nggak, apa sih rahasia di balik kekuatan ekonomi sebuah negara? Jawabannya mungkin nggak kepikiran sama banyak orang. Salah satunya adalah insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan, atau yang kita kenal sebagai lead bank. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana cara kerjanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Gimana sih sebuah negara membangun masa depannya? Ini bukan cuma soal bangun infrastruktur fisik kayak jalan tol atau gedung-gedung tinggi ya. Ada sesuatu yang jauh lebih fundamental di baliknya. Sesuatu yang nentuin kita bakal jadi bangsa kayak apa di masa depan. Ternyata kuncinya tuh ada di tiga hal ini. Inovasi, teknologi, dan kualitas sumber daya manusianya. Ketiganya ini satu paket loh, nggak bisa dipisah-pisahin. Mereka inilah yang jadi mesin pendorong utama kemajuan sebuah negara. Dan kalau kita tanya, apa sih jantung dari ketiga pilar tadi? Jawabannya adalah penelitian dan pengembangan, alias lead bank. Inilah mesin inovasi yang sesungguhnya. Terus, kenapa lead bank ini jadi sebegitu pentingnya? Coba lihat ini bukan opini, tapi data. Ada hubungan yang jelas banget. Setiap uang yang kita investasikan di lead bank, itu akan balik lagi dalam bentuk produktivitas yang lebih tinggi. Gampangnya gini deh, negara yang rajin berinovasi pasti bakal jadi lebih efisien dan ujung-ujungnya lebih makmur. Sesimpel itu. Tapi mungkin ada yang mikir, kenapa nggak pemerintah aja yang danain semuanya? Nah, masalahnya lead bank itu mahal banget dan hasilnya seringkali nggak pasti. Terus ada juga yang namanya bocoran pengetahuan. Bayangin, satu perusahaan riset susah payah, kompetitornya tinggal nyontek hasilnya. Kan rugi ya? Makanya perusahaan swasta jadi mikir-mikir buat investasi gede. Disinilah peran pemerintah jadi penting banget buat mancing mereka. Jadi, apa nih senjata andalan pemerintah buat ngajak swasta ikutan main di arena inovasi? Jawabannya, insentif pajak. Ini cara yang cerdas banget buat bikin perusahaan jadi semangat untuk berinovasi. Oke, biar kita semua sepaham, apa sih yang sebenarnya dihitung sebagai lead bank? Menurut standar global dari OECD, lead bank itu adalah semua pekerjaan yang kreatif dan sistematis buat nemuin pengetahuan baru atau bikin aplikasi baru. Jadi, ini cakupannya luas banget ya. Mulai dari riset di laboratorium sampai pengembangan produk yang siap jual. Nah, insentif ini umumnya ada dua rasa utama. Yang pertama, namanya super deduction. Gampangnya, ini kayak dapat diskon belanja super gede. Misalnya biaya lead bank kamu 100 juta. Pemerintah bilang, udah, catat aja biayanya 200 juta. Otomatis pajak yang kamu bayar jadi lebih kecil kan? Nah, yang kedua itu kredit pajak. Ini lebih simpel lagi. Ini tuh kayak kupon diskon yang langsung motong total tagihan pajak yang harus kamu bayar. Dengan senjata ini, terjadilah semacam perlombaan global buat narik para inovator. Siapa aja sih pemain utamanya? Dan strategi apa yang mereka pakai? Yuk kita intip sebentar. Coba lihat angka ini, 20-25%. Gila kan? Di Inggris, perusahaan kecil dan menengah bisa ngurangin pajaknya sebesar itu dari biaya lead bank mereka. Ini tuh pesan yang jelas banget, pemerintah Inggris serius mau ngegas inovasi dari level UMKM. Anda pikir 225% itu udah wow? Coba lihat tetangga kita, Singapura, 300%. Ini bukan main-main loh, ini nunjukin betapa ketatnya level persaingan global buat jadi magnet inovasi dunia saat ini. Tabel ini nunjukin strategi yang beda-beda. Singapura dan Malaysia bisa dibilang jor-joran pakai super deduction yang super besar. Inggris juga, tapi mereka lebih fokus ke perusahaan kecil. Beda lagi sama Jepang, mereka milih jalur kredit pajak, yang potongannya mungkin lebih kecil tapi lebih pasti dan langsung motong tagihan pajak. Oke, kita udah lihat gimana negara lain lari kencang. Sekarang, pertanyaan besarnya, di mana posisi Indonesia dalam perlombaan ini? Kalau kita lihat sejarahnya, perjalanannya cukup panjang, tapi geraknya pelan banget. Bayangin, butuh puluhan tahun dari cuma sekedar disebut di undang-undang, sampai akhirnya ada insentif yang beneran rasa. Ini cerita tentang langkah-langkah kecil yang sangat-sangat bertahap. Jadi insentif kita sekarang apa? Jawabannya bukan super deduction 300% kayak di Singapura. Insentif utama kita sekarang cuma tambahan 1 tahun buat kompensasi kerugian. Itu pun syaratnya banyak dan terbatas. Jelas, ini sangat tertinggal kalau kita bandingkan dengan apa yang ditawarkan negara-negara tetangga. Tapi ketinggalan ini bukan berarti akhir dari segalanya. Justru ini adalah peluang. Udah ada kok peta jalan yang jelas tentang apa yang bisa kita lakukan buat ngejar ketertinggalan. Apa aja sih langkah-langkahnya? Ada 5 langkah kunci. Pertama, bikin definisi lead bank yang super jelas, biar nggak ada lagi yang bingung.
Kedua, buka akses insentifnya buat semua perusahaan, jangan cuma buat segelintir aja. Ketiga, pilih sistem yang gampang diurus, misalnya super deduction. Keempat, izinkan perusahaan bawa kerugian risetnya ke tahun depan, karena inovasi kan butuh waktu. Dan yang kelima, ini krusial banget. Jangan batasi riset cuma boleh di dalam negeri, biar kita bisa menyerap ilmu dari seluruh dunia. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Di tengah persaingan global yang seketat ini, mungkinkah sebuah kebijakan pajak litbang yang modern dan berani justru jadi kunci yang kita butuhkan untuk membuka potensi inovasi Indonesia yang sebenarnya? Ini adalah pertanyaan strategis yang akan menentukan masa depan kita bersama.